berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Mari nyatakan kalau Yesus dahsyat, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Raja kami. Mari sembah Tuhan saudara. Kau Raja kami, berdaulat di hidup kami. Shanaralabalabaya shane, hiralabayana shanaralabalabaya shane. Biar segala yang bernafas menyembah-Mu, yang bernafas memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, Yesus, kekuatanku, Kau perisaiku. Shanaralabalabaya shane. Sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami Yesus. Shanaralabalabaya shane. Haleluya. Shanaralabalabaya shane. Hiralabayana shane. Shanaralabayana shane. Haleluya. Shanaralabayana sikaralabayana shanaralabalabaya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Hiralabayana shane. Biar kami terus menyembah-Mu Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan puji-pujian, penuh dengan pengagungan hanya bagi-Mu. Raja mulia, Allah perkasa, Kau hebat, Kau perkasa, Kau mulia, Kau ajaib, Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Shanaralabayana shane. Hiralabalabaya shanaralabalaba. Haleluya. Shanaralabayana shane. Mari terus sembah Tuhan saudara. Hiralabayana shane. Hiralabayana shanaralabayana shanaralabayana shane. Haleluya.
Mari sambil mengangkat tangan katakan, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi jemaat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sekali lagi katakan, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya, Hosana bagimu Raja mulia. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama katakan, wow, wow. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sambil lambaikan tanganmu katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Wow, wow. Jemaat Tuhan katakan, betapa baiknya Tuhan, betapa, yes Kau baik Yesus. Yesus baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa
lagi mau memuji Tuhan, amin. Sebab Dia Allah kita yang dahsyat, Allah kita penyelamat kita. Dia yang telah membebaskan kita dari kutuk, amin. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau berjaya Tuhan, Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama sorakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
seizinku. Kau selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu ya Tuhan Yesus, Tuhan tetap Allah. Amin. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, kau selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kau Allah yang menolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau selalu menolong kami Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, haleluya, haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan selalu menolongku. Haleluya, Selalu menjagaku. selai di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizinku. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Haleluya. dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun hari ini ya Tuhan, hidup kami tidak baik-baik saja, tapi Kau tetap setia ya Tuhan kepada kami. Untuk itulah ya Tuhan, inilah ibadah kami kepadamu ya Bapa. Bahwa kami harus selalu ingat akan kesetiaan-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami dari pagi hingga siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Karena semua itu adalah anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, beri kami semua pengertian serta hikmat ya Tuhan. Itulah yang terpenting bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan mau ngopi, mau apa, silakan. Mari, silakan Pak. Ya, semua boleh. Biar saya sendiri di sini. Ada uang jajan enggak? Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Siang hari ini atau menjelang siang hari ini, saya ingin berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebab sebulan ini saya belum pernah mendengar khotbah-khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Makanya siang hari ini saya ingin sekali memberikan firman Tuhan, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara pernah dengar ini kenaikan Tuhan Yesus? Sudah sering ya? Sudah sering belum? Sering, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tapi enggak ada pertobatan. That's the problem. Ya, baik. Saudara-saudaraku yang aku kasihi, begini. Ada satu janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sekali lagi, ada janji Yesus sebelum dia naik ke surga. Apa janjinya? Mari kita buka saja di Markus 16 ayat 20 karena ini waktunya ya. Nanti saya akan ceritakan lagi. Lihat. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang pertama adalah Tuhan bekerja dan Tuhan menyertainya. Jadi begini, masa 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, dia keliling dulu. Keliling lagi. Dari mana? Kelilingnya kemana saudara-saudaraku? Kemana? Ke Gunung Sindur. Bukan. Kalau saya bilang kemana, jawab dong. Apalagi kita udah ikut call. Masa enggak ikut? Ya, kemana dia berkeliling? Yudea, Yerusalem. Yudea, Yerusalem. Untuk apa? Yesus berkeliling itu untuk apa? Sebelum dia naik ke surga. Yang pertama saya menemukan begini.
Ketika Yesus mati, itu murid-murid dan pengikutnya hancur, kalang kabut semuanya. Karena kematian Yesus sudah tidak ada lagi siapa? Orang yang diteladani. Makanya apa? Kocar kacir. Sudah nggak ada lagi kan? Dia mati. Dulu dia bisa membuat segala macam mujizat, tetapi dilihat dia mati. Nah, yang kedua, ketika Yesus masih hidup, pengikut dan murid-muridnya masih kuat menghadapinya karena dia hidup. Karena dia hidup, yang lain masih kuat melihat. Wah, masih ada Yesus nih, jadi gak usah takut lah. Gitu loh. Pokoknya selama dia hidup, saya gak takut. Nah, Yesus itu berkeliling untuk menyampaikan kabar baik kepada pengikut dan murid-muridnya. Yesus berkata seperti ini, aku ini sudah bangkit loh. Masa kamu tetap gak percaya? Aku ini sudah bangkit. Bahkan Yesus berdialog, Yesus makan bersama dengan para murid-muridnya dan pengikutnya. Yesus memberitakan hal-hal kerajaan surga. Yesus memberitakan tentang apa? Bagaimana nanti Roh Kudus itu dicurahkan kepada kamu. Dan masih banyak lagi. Supaya apa? Pengikut dan murid-muridnya ini yakin. Seyakin-yakinnya. Bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan sesuatu yang baik kepada muridnya. Dan apa? Sesuatu yang semakin percaya muridnya. Sebab di dalam tulisan Markus ada dua hal, yaitu dia tidak percaya dan yang kedua adalah masih punya kedegilan di dalam hatinya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sebelumnya. Karena itulah Yesus datang kepada mereka. Sebelum Yesus naik ke surga. Udahlah. Kau tetap percaya. Jangan degil hatimu. Bagaimana kalau kita degil hati dan tidak percaya? Sampai hari ini masih ada kan yang degil hatinya dan tidak percaya. Makanya Yesus tidak mau datang kepada orang-orang yang punya hati seperti ini. Marilah, buka hatimu, percaya kepada Tuhan. Makanya tulisan Markus itu seperti itu. Ini loh istilahnya begitu. Masih ada orang-orang yang seperti ini. Degil dan tidak percaya. Makanya Yesus datang supaya meyakinkan semuanya bahwa jangan. Lihat. Nah. Maaf. Saya mesti pakai ini. Nah, apa janji Yesus sebelum dia naik ke surga? Ini janjinya nih. Wow. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan apa? Turut bekerja dan menyertai saudara sekalian. Dia tetap bekerja sampai hari ini. Dia menyertai saudara sampai hari ini. Intinya di dalam hidup ini, saudara dan saya tidak pernah sendiri. Amin. Ya. We are not alone. Apa itu? Lagunya Michael Jackson. Gimana lagunya? You are not alone. Gitu kan? Nah itulah. Kita tidak sendiri, saudara. Kemana saudara pergi, dia ada bersama-sama engkau. Ya, dia bekerja dan menyertaimu sampai apa?
sampai selama-lamanya. Bukan hari ini aja dia menyertai dan bekerja. No, sampai selama-lamanya. Sampai saudara dan saya tutup apa? Tutup toko. Tutup mata, saudara. Dia menyertaimu. Dia bekerja. Jadi apa lagi? So what? So what gitu loh kalau orang bilang. Ini kan firman-Nya. Ini kan firman Tuhan. Aku bekerja. Aku menyertai engkau sampai hari ini. Amin. Iya. Apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini. Hah? Ayolah. Ini statementnya daripada Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara-saudaraku yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus. Oh Tuhan, luar biasa. Saya mendapatkan firman ini, luar biasa saudara. Sampai saya catat begini banyak nih. Kertas semua isinya. Nah, ya, begini. Tadi yang pertama adalah Yesus naik ke surga, tapi dia turut bekerja dan dia punya penyertaan. Dia hadir, dia menjaga, dia menguatkan, dia bekerja dalam hidup orang percaya. Penyertaan Tuhan bahkan hidup tanpa penyertaan Tuhan itu bukan hidup tanpa masalah. Tetapi penyertaan Tuhan juga ada masalah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Seperti ini kehidupan yang banyak masalah itu seperti ini. Ketika kita ada masalah dan persoalan, kita gak pernah undang Yesus ke dalam hidup kita. That's the problemnya. Makanya kita ribut melulu di rumah. Sedikit ini ribut, sedikit ini ribut, sedikit ini ribut. Kita kan sudah tahu bahwa Yesus datang untuk menyertai, untuk bekerja di dalam hidup saudara. Bangun dong, hidupkan Roh Kudusmu. Undang dia masuk ke dalam hidupmu. Supaya masalah itu kita bisa perkecil. Jangan terus besar, makin besar. Bagaimana masalah itu kita perkecil? Hidup itu memang terus ada masalah. Tapi masalah itu kan datang dari kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menyertai Anda. Kenapa masih ada masalah, persoalan di dalam hidup ini? Karena saudara tidak pernah mengundang dia untuk masuk ke dalam hidupmu. Itu yang menjadi problemnya. Ya. Jadi undang dia. Kalau ada sesuatu, undang dia. Ini kan ayatnya. Dia bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini tulisan Markus loh. Untuk saudara dan saya. Amin. Yang kedua aja. Sudah ngerti ya ini ya, sejauh ini ya. Bahwa begini, penyertaan Tuhan turut bekerja di dalam hidupmu. Bahwa hari ini kamu dan saya tidak pernah sendiri. Itu intinya. You are not alone, kamu tidak sendiri. Itu aja pegang. Jadi kalau ada apa-apa, ngadu aja sama dia. Udah beres. Jangan terus. Baru ribut lagi. Jangan saudara-saudara. Bersabar, mengalah dan lain sebagainya. Ya, itulah penyertaan Tuhan. Nah yang kedua, biar cepat. Nah itu semua artinya kalau hari ini kita masih punya yang baik itu karena Tuhan. Biarin aja kalau ada manusia yang tidak memperhatikan saudara dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap setia. Ya, amin.
Jadi coba kita buka dulu Matius 28 ayat 20. Satu ayat saja, habis itu kita nomor 2. Nah ini. Mereka pun pergilah memberitakan diri ke segala penjuru. Oh ini yang tadi ya? Belum. Kapan ini? Matius 28 ayat 20. Samuel Watimena. Nah ini. Kita baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan apa? Sampai apa? Sampai akhir zaman. Bukan sampai sekarang loh. Sampai akhir zaman disertai. Hebat nggak? Ada nggak Tuhan yang kayak gini? Daya. Nggak ada. Dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Akhir zaman tuh kapan? Gak tahu kan kita. Nah, kita sendiri gak tahu sampai kapan dia menyertainya. Berarti apa? Long time. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kuatlah dalam Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ayolah, kuatlah dalam Tuhan. Oke? Yang kedua, yang mana tadi ini? Oh ini dia, maaf. Yang kedua kita buka Lukas 24, 51 sampai 53. Kita cepat aja. Lukas 24, 51 sampai 53. Nah, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudaraku yang aku kasihi, yang kedua, dia naik sambil memberkati. Jadi ada apa saudara-saudaraku? Pencurahan berkat. Lihat detik-detik Tuhan Yesus sudah mau naik seperti ini. Lihat saya. Anggap aja saya Yesus. Kalau lihat saya, awas. Jadi ini kan Yesus seperti ini. Lihat nggak saya? Yesus seperti itu ketika dia mau memberkati saudara. Hebat. Ada nggak Tuhan yang seperti itu? Sekalipun dia menderita karena kita loh. Coba penderitaan dia itu, waduh. Itu kan kita pernah lihat filmnya itu kan. Bagaimana dia dicambuk. Bagaimana dia dipukul, diludahi dan lain sebagainya. Tapi lihat, detik-detik akhir ketika dia mau naik ke surga. Dia tetap memberkati saudara dan saya. Ketika dia mau naik, dia nggak bilang begini. Awas lu ya. Wah di surga, awas lu. Tidak begitu dia. Dia memberkati saudara. Hebat gak tuh Tuhan kita. Sekalipun dia menderita karena kita. Tapi dia tetap. Itulah yang dinamakan apa? Kasihnya begitu besar. Kepada saudara dan saya. Dia tidak punya sesuatu yang dendam di dalam hidup. Dia luar biasa. Ya. Dia memberkati saudara sampai hari ini. Wow, hebat nggak? Luar biasa dia itu. Nah, sekarang gini. Berkat itu kan bukan hanya berbicara tentang cien saja. Tetapi kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Kalau berbicara berkat
atau Tuhan memberkati saudara ini kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika Allah menciptakan manusia, itu dia sudah memberkati saudara. Mau lihat ayatnya? Kejadian 1 ayat 27. Coba lihat deh. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lagi 28. Nah, lihat nih. Baca sama-sama. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Stop. Mau punya anak cucu? Mau? Siapa yang belum punya cucu? Nanti saya doakan. Lihat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap. Lihat, Allah memberkati saudara. Mereka itu kan berbicara kita semua. Sudah ribuan tahun yang lalu. Allah sudah berbicara tentang berkat kok. Cuma berkat yang Allah berikan itu kan masing-masing. Dia mau melihat hatimu. Ini si Pak James saya kasih berkat sekian. Pak Nenggolan saya kasih berkat sekian. Karena dia tahu Pak. Dia Allah yang adil. Kalau dia memberikan Pak James, Pak Nenggolan miliaran uang. Mungkin besok dia nggak ke gereja lagi. Ya nggak tahu kemana. Gitu. Makanya Tuhan itu adil. Dia beri sesuai dengan hati masing-masing. Nilo. Ya. Jadi ingat, Allah sudah lebih dulu memberkati saudara dan saya. Amin. Nah yang ketiga ini berat sekali saudara. Harus cepat-cepat cuci muka. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Next. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Next. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu semua, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu bengong? Oh. Jangan saudara-saudara. Lihat nih. Dia naik ke surga, tapi dia akan datang kembali. Nah ini yang ketiga ini saudara-saudara. Harus kita waspadai betul. Dia nggak main-main loh. Akulah Alfa dan Omega. Jangan Alfa terus. Omeganya nggak pernah diingat. Nah ini yang bahaya kan. Jangan saudara-saudara. Nah, lihat. Karya keselamatan Allah itu ada 5. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Satu lagi apa? Kedatangannya. Hati-hati. Berkat sudah diberikan. Penyertaan sudah diberikan. Yang kelima kalau dia datang, dia minta pertanggungjawaban kalian semua. Maksudnya saya juga. Itu yang Tuhan mau. Dia minta pertanggungjawaban kamu semua nih. Hei, aku gak kenal kamu yang membuat kejahatan. Kalau dia bilang begitu gimana tuh? Waduh, ngeri loh saudara-saudara.
Nah, jadi gini saudara. Ingat, kita ini sudah umur 70 tahun. Ya, di 80 kan bonus. 90 lu sendiri aja duduk deh, nggak ada yang ngurusin. Mau? Mau begitu? Nggak mau kan? Nah, makanya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi ketika kita masih ada nafas, masih bisa menginjak, masih bisa ke gereja, dan lain sebagainya, kembalilah ke jalan yang baik. Karena dia nanti kalau datang, minta pertanggungjawabanmu. Apakah masih ada iman di dalam hidupmu? Kalau dia bilang begitu, bagaimana? Ayo, sekarang kalau dia bilang, ngeri loh saudara, ya main-main. Masih lama pak, masih lama, lebaran kedua kali. Kalau dia besok datang, kemana kita lari? Sementara kita belum punya persiapan apa-apa. Ya toh? Jangan saudara-saudara, ingat. Bukan untuk saudara juga, saya juga. Kita semua. Apalagi sudah umur-umur di atas 70. Pak James 70. Hati-hati Pak James. Jangan terlalu banyak makan gorengan. Sedikit-sedikit gorengan. Berdoa yang banyak ya. Supaya nanti ketika dia datang. Dia melihat, wah ini dia nih. Mempelai-mempelaiku luar biasa hidupnya. Ya. Amin. Amin. Nah, yang pertama tadi adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah berkat Tuhan. Yang ketiga adalah waspada. Dia datang kembali. Saudara berbicara tentang berkat. Kalau saudara diberkati, jangan lupa pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara bisa berikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Gereja ini membutuhkan apa? Beri. Ya toh? Apa yang kau tabur, dia pasti tabur lagi kok. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Penyertaan dia kepada saudara semua, wah sudah luar biasa. Prima, sempurna penyertaannya. Saudara bisa bekerja, mendapat gaji yang baik. Jangan lupa saya, itu aja. Ya itu saja. Jadi saudara-saudaraku yang aku kasih, mari berbenah diri. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan leha terus ya. Kita harus ingat kalau orang bilang eling ya. Gitu. Jadi mari penyertaan, berkat, penyertaan sudah kita terima, berkat kita sudah terima.